Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Mekaulia Rizky dari kelas 12 akuntansi akan menyampaikan informasi mengenai pengembangan isu nasional terkait kebijakan BPJS dan dana mengendap. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya kembali menyoroti rencana pemutihan BPJS bagi peserta yang menunggak iuran. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena diharapkan dapat memberi keringanan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Laporan hal yang rutin lah untuk persiapan untuk anggaran mereka tahun depan. Jadi laporan pendahuluan ke saya sebelum tim teknisnya lebih dalam lagi diskusi tentang anggarannya. Pembahasan soal pemutihan, Pak, tadi sempat disinggung juga itu nanti berarti menggunakan anggaran dari BPJS atau ada yang ditanggung juga nanti? Dari APBN sih Pak, itu 10 triliun Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu Tadi minta dianggarkan berapa, 20 triliun katanya sesuai dengan janji Presiden. Itu udah dianggarkan kelihatannya. Kami nanti didetailkan lebih ke depan. Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada kebodohan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Terus saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi Indonesia, sehingga kalau ada standar yang clear yang di run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung detek semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal. Pak, tadi di rapat itu akan menyasar berapa banyak jiwa, Pak? Saya belum berapa ya tadi ya? 1 juta? Saya lupa angkanya. Tapi itu pemutihan ya. Berapa? Saya lupa angkanya. 1, 2, 3, tapi 1 juta apa ribu saya lupa. Pak, tadi yang celah-celah kebocoran itu boleh didetailkan dikit apa aja Pak, kira-kira yang urgent dirasa untuk segera dievaluasi? Bukan kebocoran, inefisiensi ya, katanya ada rumah sakit dengan peraturan kementerian yang ada, entah kesehatan entah tempat saya, itu harus punya 10% alat pernapasan ventilator. Padahal sekarang kan udah nggak zaman itu lagi, nggak zaman COVID lagi, sehingga nggak semuanya dipakai. Akhirnya karena mereka terpaksa udah beli, setiap ada pasien ya dilewatkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi yang kayak gitu-gitu nanti saya minta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli atau alat mana yang nggak harus dibeli. Tapi saya bilang aksesnya jangan saya, karena saya bukan dokter. Jangan mereka juga, tapi suatu tim yang punya keahlian betul bilang kedokteran dan rumah sakit. Pak, ini Pak Bobi menyangkal ini Pak, dana 3,1 triliun itu padahal cuma 990 miliar, itu gimana Pak? Apa sih? Pak Bobi Nasution juga menyangkal, Pak. Gubernur Sumatera Utara. Iya. Jawa Barat dan sama Jawa Barat, Pak. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. penegasan Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur